Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan model pengelolaan kelas. Model pengelolaan kelas yang pertama yaitu model humanistik. Dalam pengelolaan kelas menekankan pada faktor keunikan setiap individu pembelajar. Pada model ini, intervensi pembelajar sangat dikurangi, bahkan lebih menitik beratkan pada partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran di kelas, sistem supervise, dan pengembangan internal individu pembelajar. Yang kedua, model behavioristik pada pengelolaan kelas menekankan pada peran vital pembelajar dan arahan atau instruksi dari pembelajar. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa perilaku menyimpang merupakan hasil dari kegagalan untuk mempelajari perilaku yang diinginkan. Model ini menganjurkan adanya atau diberlakukannya konsekuensi perilaku dalam usaha meminimalisasi masalah di kelas. Di samping menggunakan perilaku-perilaku tersebut untuk mengoreksi jika perilaku menyimpang tersebut diulang atau terjadi kembali. Yang ketiga, model demokratis. Dalam model ini juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual pembelajar dan bahkan menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Pada model ini, para pembelajar diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mengelola kelas mereka. Model dalam pengelolaan kelas yang terakhir yaitu model konstruktivis. Dalam model ini merupakan terjemahan dari konsep De Porter, yaitu mengorkestrasi lingkungan yang mendukung sebagai pancaran dari aliran konstruktivis. Tentunya model ini lebih berpihak pada pendekatan pembelajaran student center seperti pada model humanistik dan model demokratis. Adapun pendekatan dalam pengelolaan kelas di sekolah dasar yaitu pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang ketiga, pendekatan perubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. Selanjutnya yaitu pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Yang selanjutnya pendekatan ancaman. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Kemudian pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan dan di mana saja. Peranan guru di sini mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Selanjutnya pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial. Kemudian ada pendekatan proses kelompok dan yang terakhir pendekatan elaktis atau pluralistik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.